Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan memaparkan hasil dari makalah pribadi saya mengenai keunikan dan simbol pada bangunan Masjid Raya Sultan Riau pada mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan dosen pengampunya Bapak M. Siddiq SPD MTB. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat taufik, hidayah dan rahmatnya Allah, saya bisa menyelesaikan makalah pribadi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengenai alasan saya memilih judul makalah ini, yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan dosen pengampu Bapak M. Siddiq SPD MPD. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keunikan dan simbol apa saja yang terdapat pada bangunan Masjid Raya Sultan Riau. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana sejarah pembangunan Masjid Raya Sultan Riau sebagai peninggalan kerajaan Riau Hingga karena nilai historisnya yang begitu tinggi. Nah, dari judul makalah yang saya jelaskan tadi, maka terdapatlah istilah-istilah yang harus diperjelas lagi untuk menghindari kesalahan penafsiran pemahaman makalah ini nantinya. Maka saya paparkan penjelasan istilah diantaranya. Pertama, keunikan. Keunikan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keunikan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibentakan. Yang kedua yaitu simbol. Simbol adalah sebuah istilah, nama, atau bahkan gambar yang mungkin sudah bisa dipergunakan dalam hidup setiap hari dan menambahkan pada makna yang telah menjadi kesepakatan bersama. Yang ketiga, bangunan. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Yang keempat, masjid. Masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah, seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, serta ibadah lainnya. Dan yang kelima, Pulau Penyengat. Pulau Penyengat adalah sebuah pulau yang terletak di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dari sini pula dapat lagi diuraikan poin permasalahannya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pertama, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang keunikan apa saja yang terdapat pada bangunan Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang makna simbolik bangunan yang terdapat pada Masjid Raya Sultan Riau sebagai simbol peninggalan kerajaan Melayu Pulau Penyengat. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengetahui Masjid Raya Sultan Riau sebagai cagar budaya peninggalan kerajaan Riau Hingga. Yang keempat, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sejarah pembangunan Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat sebagai kekayaan historis yang masih ada hingga kini. Kemudian pada poin rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan Masjid Raya Sultan Riau? Yang kedua, apa saja keunikan yang terdapat pada bangunan Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat? Dan yang ketiga, apa makna simbolik bangunan yang terdapat pada Masjid Raya Sultan Riau? Yang keempat, apa saja fungsi Masjid Raya Sultan Riau? Yang kelima, apa penyebab Masjid Raya Sultan Riau menjadi cagar budaya di Pulau Penyengat? Dan yang keenam, bagaimana sejarah pembangunan Masjid Raya Sultan Riau yang menjadi salah satu kekayaan historis yang masih ada hingga kini. Selanjutnya pada poin batasan masalah, agar pembahasan makalah ini tidak menyimpang dari pembahasan, maka bertolak dari alasan memilih judul, identifikasi masalah, serta rumusan masalah yang saya sudah paparkan tadi, maka di sini saya fokuskan pembahasan makalah pribadi saya pada keunikan dan simbol pada bangunan Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Selanjutnya pada poin penyajian data yang akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan Masjid Raya Sultan Riau? Masjid Raya Sultan Riau atau disebut juga Masjid Pulau Penyengat merupakan masjid tua dan bersejarah di Indonesia yang berada di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Masjid ini merupakan masjid yang unik karena salah satu campuran bahan bangunan yang digunakan adalah putih telur. Masjid ini terletak di dalam kompleks istana dan dibangun oleh Raja Abdurrahman tahun 1831 sampai dengan 1844.
Masjid-masjid ini dibangun pada daerah yang berbeda-beda dikarenakan kepemimpinan yang berbeda serta perluasan daerah Kesultanan Riau Lingga yang tentunya mempengaruhi letak istana serta tempat peribadatannya. Yang kedua, apa keunikan yang terdapat pada bangunan Masjid Raya Sultan Riau? Keunikan masjid ini juga dapat dilihat dari benda-benda yang terdapat di dalamnya. Di dekat pintu masuk utama, pengunjung dapat menjumpai mushaf Al-Quran tulisan tangan yang diletakkan di dalam peti kaca di depan pintu masuk. Mushaf ini ditulis oleh Abdurrahman Stambul, putra Riau asli Pulau Penyengat, yang diutus oleh Sultan untuk di Mesir. Syekh Ismail dan Haji Sahabuddin serta Syekh Arsyad Al-Banjari juga pernah mengajar ilmu agama di masjid ini. Dan keunikan yang paling mendasari masjid ini adalah yang mana konon katanya salah satu bahan pembuat masjid ini adalah putih telur dengan warna kuning dan hijau yang dominan, lebih tampak menonjol dibandingkan dengan bangunan lain di sekelilingnya. Yang ketiga, apa makna simbolik yang terdapat pada bangunan Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat? Pertama, kubah. Kubah yang berjumlah 13 melambangkan rukun Islam yang ada 13. Yang kedua, menara. Menara yang berjumlah 4 melambangkan 4 mazhab fikih dalam Islam. Yang ketiga, tangga. Tangganya juga yang berjumlah 13 melambangkan rukun Islam yang ada 13. Dan yang keempat yaitu pilar. Pilar yang berjumlah 4 melambangkan 4 khalifah utama dalam Islam. Dan yang tembok berwarna kuning melambangkan kerajaan. Terus tembok yang berwarna hijau melambangkan Islam. Terusnya, apa fungsi Masjid Raya Sultan Riau dari dulu hingga kini? Yang pertama, sebagai tempat ibadah. Yang kedua, tempat pendidikan agama. Yang ketiga, tempat pentadbiran sultan. Yang keempat, forum merekatkan ukhuwah kaum muslimin. Yang kelima, tempat baiat. Yang keenam, tempat persinggahan sementara kaum muslimin sebelum berangkat haji. Dan yang ketujuh, tempat memperingati hari-hari besar Islam. Poin seterusnya yaitu apa penyebab Masjid Raya Sultan Riau menjadi cagar budaya? Masjid Raya Sultan Riau merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang terletak di Pulau Penyengat, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Masjid ini dijadikan bangunan cagar budaya sejak tahun 2003 yang telah ditetapkan melalui SK Kepmenbukdar. Masjid Raya Sultan Riau atau Masjid Pulau Penyengat ditetapkan pemerintah sebagai benda cagar budaya bersama 16 situs bersejarah lainnya. Pemerintah bersama warga Pulau Penyengat tetap berusaha melestarikan peninggalan sejarah Kerajaan Riau Lingga di pulau itu. Dikarenakan banyaknya benda bersejarah inilah, pemerintah berinisiatif menjadikan Masjid Raya Sultan Riau sebagai cagar budaya di Pulau Penyengat. Selanjutnya pada poin pembahasan yang akan menjawab pertanyaan bagaimana sejarah pembangunan Masjid Raya Sultan Riau. Masjid Sultan Riau yang didirikan pada tanggal 1 Syawal 1249 Hijriah, dalam pembangunannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kerajaan Riau yang bekerja siang hingga malam secara bergiliran. Masjid ini dimulai pembangunan atas prakarsa Raja Abdurrahman. Diceritakan pada tahun 1832 Masehi, setelah sembahyang Idul Fitri, Raja Abdurrahman mengumumkan kepada seluruh rakyat agar gotong royong membangun masjid, merombak total masjid sebelumnya yang telah dibangun oleh Sultan Mahmud Syah. Mereka bekerja siang malam secara bergantian, semata-mata untuk melaksanakan pengabdian kepada agama dan rajanya. Semangat yang tinggi dari rakyat ini ditunjukkan bukan hanya dari kalangan kaum pria saja, kaum wanita dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata pun ikut berpartisipasi aktif sehingga mereka meminta jatah aktif kepada raja supaya tidak bersamaan dengan kaum prianya. Terdapat beberapa cerita tentang bahan bangunan yang digunakan pada Masjid Raya Sultan Riau, yaitu yang mana konon katanya terbuat dari putih telur. Konon katanya karena banyaknya bahan makanan yang disumbangkan penduduk seperti beras, sayur, dan telur, para pekerja sampai merasa bosan makan telur sehingga yang dimakan hanya kuning telurnya saja. Karena menyayangkan banyaknya putih telur yang terbuang, sang arsitek berinisiatif memanfaatkannya sebagai bahan bangunan pada Masjid Raya Sultan Riau. Sisa putih telur itu kemudian digunakan sebagai bahan perekat, dicampur dengan pasir dan kapur sehingga membuat bangunan masjid dapat kokoh. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan dan hasil dari makalah pribadi saya. Saya mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dari penjelasannya, dan saya juga mengharapkan kritik dan saran dari para pendengar serta pembaca guna untuk membangun kesempurnaan makalah ini untuk kedepannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.